Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung kapan teman-teman buka video ini. Eh, Salam sejahtera untuk kita semua, ya. Alhamdulillah nih bisa balik lagi bersama semua teman-teman yang sering aktif untuk belajar di channelnya AHM Farisi. Terima kasih untuk semua pendengar dan saya harus mengawalinya dengan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Lama banget ya, udah hampir 1 tahun saya baru update nih video lanjutan dari serial Retrofit ya, yang sudah banyak banget ditanyain di channel YouTube saya, khususnya di video-video tentang retrofit itu udah pada nanyain ini mana nih video update-nya, mana video update-nya. Mohon maaf betul. Kadang-kadang memang suka ada saja hal-hal yang ngebuat nanti aja deh gitu. Ya sebenarnya gini, karena pada prinsipnya update itu kan mirip sama delete konsepnya gitu, karena kita menyelek satu item, kita menyelek kalau kalau project kita kan laundry ya, kita menyelek satu laundry, kemudian based on ID-nya gitu kita dapetin kita dapetin laundry-nya berdasarkan ID, kemudian kita tampilin di satu form gitu nilainya, dan ini juga sebenarnya sama dengan form yang kita buat pada saat proses nambah data, tinggal kita modifikasi sedikit. Cuman nggak apa-apa, namanya belajar ya harus kita lengkapin dong ya sampai selesai. Jadi sekali lagi saya mohon maaf untuk semua teman-teman pendengar, dan kita akan mulai kembali, kita akan lanjutkan kembali video ini. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di depan YouTube Anda, karena sesaat lagi kita akan lanjutkan materi tentang retrofit di part 4, yaitu tentang update. Wah, ini harusnya ada iklan gitu ya. Wah, ada musiknya ya, tapi mohon maaf ini nggak ada nih. Jadi langsung aja teman-teman. Eh Terakhir project kita tuh sampai di sini ya. Mana ya? Tadi tadi mana sih? Ini ya. Ini terakhir udah sampai di sini. Jadi proses nambah datanya udah selesai ya. Misalnya kita tambahin namanya YouTube Laundry gitu. Alamatnya di mana? Jakarta deh ya. Teleponnya 021, udah kita simpan ya. Nah, ini masuk ke sini, kemudian berikutnya itu proses delete ya. Eh, yang sudah kita lakukan ini retrieve-nya udah, create-nya udah, delete-nya ini kalau kita klik tahan ya, nanti ada pilihan, oh kok punya saya sudah ada judulnya, sudah ada ikonnya gitu. Aduh, ini kenapa nih? Oh, sorry ya. Ini sering terjadi nih, error seperti ini karena apa? Karena saya tidak, karena gini, emulator Android yang baru ini kan, misalnya nih saya tutup ya, dia saving state gitu. Jadi ketika saya running lagi, emulatornya saya running, dia ngulang dari state terakhir pas kita tutup tadi gitu. Dan ini sering menyebabkan UI-nya crash ya, makanya saya sering gini, saya wipe dulu datanya ya. Sorry ya, ini nggak apa-apa nih ketemu yang kayak gini sambil jalan, kan jadi pembelajaran ya buat kita semua ya. Dan kelihatan ini bukan settingan. Ya, udah di wipe, sekarang saya running lagi emulatornya ya. Jadi dia running dari awal lagi ya. Itu biarin aja sambil jalan ya, kita bisa lanjutin dulu. Nah, terakhir tadi kita lihat dialognya, alert dialognya kok sudah ada judul gitu ya, sudah ada titel, sementara waktu di video sebelumnya tuh nggak berhasil gitu. Ya, nah teman-teman kita sebenarnya tinggal nambahin aja di sini. Waktu itu kan kita langsung coba dialog pesan dot set icon itu nggak muncul ya. Kenapa? Karena kita belum tambahkan titelnya gitu. Nah ini perlu tambahin aja dulu titelnya, misalnya perhatian gitu ya. Kenapa perhatian? Karena kadang-kadang kita tuh butuh sedikit perhatian gitu ya. Tapi tolong jangan baper ya. Ya. Bagaimana memberikan perhatian? Gampang. Cobalah untuk lebih banyak mendengar daripada bicara. Wah, ya. Sahabat-sahabatku yang super. Ya, nggak apa-apa biar nggak bosen ya. Nih, tambahin titel. Perhatian. Kenapa sih harus kata-kata perhatian ya? Mudah-mudahan tidak ada hubungannya dengan kalian ya teman-teman ya. Kalau ada kesamaan dalam penokohan, ini hanyalah fiktif belaka ya.
Nah, terus baru tambahin iconnya, dialog pesan set icon. Nah, untuk icon sendiri kita bisa daftarkan ini di drawable gitu ya. Saya cenderung pakai icon yang sudah ada aja ya di drawable ada apa ya? Nah, ini icon launcher ya. Tapi kalau icon ada di map-nya kalau nggak salah ya. Tuh, ya. Ada di map, ada icon launcher round. Ini yang bulat ya iconnya. Ya, kalau yang ini yang biasa kayaknya. Ya, kita pakai yang mana? Coba deh yang round. Ya. Nah, ini coba kita running. Ah, ini udah jalan nih emulatornya. Tapi kenapa kenapa kursornya itu masih muter-muter ya? Coba ya kita running ya. Running sebentar. Oh ya, kemarin juga ini nih teman-teman, kita ada problem di sini ya. Jadi ketika kita ngedelete data ya, lalu kita langsung dismiss, kita tutup dialognya dan langsung kita retrieve ulang gitu. Ya, kita dapat masalah nih di sini kemarin. Ya, nah kayak gini misalnya saya klik tahan, saya klik hapus, nggak kehapus tuh, walaupun pesannya berhasil dihapus. Ini kalau saya swipe down, lepas, baru dia kehapus. Nah, ini kan masalah yang terjadi kemarin ya. Kenapa? Karena cepet gitu. Ya, di beberapa review dari teman-teman yang saya baca di komen di video retrofit sebelumnya di part 3, itu ada yang bilang, "Bang, saya nggak masalah," katanya. Ya, bisa ke-delete aja gitu, nggak perlu di-refresh kayak gini lagi gitu ya. Ya mungkin prosesnya tidak cepat gitu ya. Saya nggak bilang handphonenya lemot ya. Jadi kita kasih jeda aja di sini teman-teman. Nah, gimana caranya? Kita kasih jedanya itu kita pakai handler ya. Ini saya suka memonitor di sebelah kanan karena monitor yang saya pakai dua, ada di sini, ada di sini ya. Ya, nyontek-nyontek sedikit kadang-kadang lupa, nggak apa-apa ya. Jadi di sini kita bikin variabel handler namanya. Mungkin kalau ada teman-teman yang pernah bikin splash screen, nah itu biasanya pakai handler juga. Ya, handler, kita kasih nama variabelnya hand aja ya. Hand ya. Handler itu kan yang nge-handle gitu ya. Ini sama dengan new handler ya. Kemudian di sini kita panggil hand.postDelete. Nah, maksudnya apa? Kasih jeda sedikit gitu. Di sini new runnable. Nah, kita tulis R aja tuh udah ada pilihan tuh runnable. Yang ini tinggal enter dan dia akan jadi metode sendiri nanti Bapak. Saya enter ya, jebret. Tuh. Ya. Dan di sini jangan lupa nanti tambahkan titik koma ya. Terus di sini kasih koma. Di sininya apa? Di sininya kita tambahkan di jeda berapa detik gitu. Saya kasih jeda 1 detik ya, 1000 milisekon. Ya. Nah, jadi yang ini, yang retrieve datanya saya cut, saya pindahin di dalam sini gitu. Apa sih maksudnya ini? Maksudnya ya, jadi kita delay selama 1 detik dulu, baru running ini gitu. Itu maksudnya ya. Sehingga nanti ada jeda sekitar 1 detik. Nggak tahu 1 detik kelamaan nggak ya? Kita coba ya. Saya coba compile ulang. Oke, udah nih ya. Kita tambahin dulu 1. Ini kenapa ya kursor saya kayak gini ya? Biarin aja lah ya. Kita kasih namanya Faris Laundry. Alamatnya Palembang, teleponnya 123 gitu ya. Lalu klik simpan. Nah, yang mana yang dihapus nih? Yang Android Laundry deh. Klik tahan. Tuh udah muncul ya di sini. Udah ada titelnya. Perhatian ya sudah ada ikonnya juga tuh, icon Android kayak gini ya. Saya klik hapus, tak 1 detik, dek. Nah, gitu maksud saya. Ya. Jadi ada jeda sekitar 1 detik. Ya. Bang, kelamaan Bang kalau 1 detik. Buat aja setengah detik ya, silahkan ganti ini jadi 500 ya, nggak ada masalah. Nah, jadi problem yang kita temukan pada part sebelumnya udah solve di sini ya teman-teman ya. Mudah-mudahan nggak ada masalah ya. Jadi apa yang akan kita lakukan di part 4 ini? Waduh,
mukodimahnya udah panjang banget ya. Nah, di part 4 ini kita akan coba lakukan yang ini, ubah. Jadi apa yang terjadi ketika kita klik ubah? Ya. Nah, pada dasarnya kita akan memulai ini melalui pembuatan ini dulu dong. Kita harus bikin web service-nya dulu ya. Kita harus bikin web service-nya dulu. Nah, bedanya web service yang ada di create, delete, dan retrieve dengan yang update ini ada nih bedanya ya. Karena yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita tarik dulu datanya gitu kan. Kita get datanya berdasarkan laundry yang kita pilih gitu. Ya, kita ambil datanya, kemudian data ini kita kirimkan ke dalam satu activity baru yang nanti akan kita buat. Kita kasih namanya ubah activity aja ya. Nah, nanti kita kirim ke sana, baru nanti proses ubah dilakukan di sana. Jadi artinya ada dua web service dong ya. Ada dua web service yang akan kita buat gitu ya. Dari mana memulainya? Saya akan coba mulai dari bikin satu web service yang namanya get aja ya. Itu ada create, delete, retrieve. Kita get aja, get.php. Ya. Nah, isinya apa? Sebenarnya gini, sebenarnya mirip sama delete ya. Ini boleh deh delete kita copy ya. Mirip delete sama mirip dengan retrieve gitu. Retrieve ini untuk ngambil datanya ya. Delete ini buat nyelek berdasarkan ID-nya nanti ya. Boleh kalau kita lihat tuh sama aja ya sebenarnya ya konsepnya ya. Jadi dari mana dulu nih, kita ambil yang delete dulu aja, kita copy semua ya. Lalu di get.php kita paste ya. Nah, nanti kita tes pakai Postman ya. Nah, ini kita ngambil ID dulu nih ya. Jadi kita kirim ID-nya dulu. Kemudian setelah sampai ID-nya, ini bukan delete dong, tapi select bintang from TBL Laundry where ID sama dengan ID ini gitu. Kemudian kita eksekusi, lalu kita cek, baru kita lihat di retrieve. Sama tuh. Ya, sama. Jadi setelah eksekusi dicek dulu ada nggak datanya ya. Sebenarnya logikanya pasti ada dong ya. Kenapa? Karena di sini kita nyelek data yang eksis gitu. Kita nyelek existing data. Jadi sebenarnya nggak perlu dicek lagi ya datanya ada nggak gitu. Ya cuman lazimnya memang kita perlu cek. Jadi nggak masalah sih kalau mau kita cek dulu gitu. Di sini kita cek ada nggak datanya gitu. Jika ada, maka kita kasih respon code-nya 1, pesannya data tersedia gitu ya. Kemudian nggak berhenti di situ, kita ambil aja dari retrieve ini nih. Kalau datanya tersedia, ambil dong datanya gitu. Pakai ini sama persis, kita tinggal copy paste aja. Ya, tambahin di sini jebret. Tuh. Ya. Nah, ya. Di sini kita fetch datanya berdasarkan variabel eksekusi yang sudah mengeksekusi query ini. Ya, kemudian kita simpan ke dalam ID, nama, alamat, telepon, dan kita push ke dalam array response yang sudah kita inisiasi di sini tadi, response data ya. Nah, kalau seandainya datanya nggak ada, kita kasih kode 0. Ini apa pesannya? Data tidak tersedia gitu. Ya, walaupun harusnya pasti ada datanya. Kenapa kita buat seperti ini? Karena kita ngetesnya pakai Postman nanti. Jadi bisa saja nggak ketemu gitu kan. Ya. Nah, teman-teman sampai di sini kita boleh try. Ini saya save. Ya. Kita boleh try pakai Postman. Ya, kita try pakai Postman. Kita lihat dulu dong di database kita kali ya. ID-nya berapa gitu. Karena kita kan nyeleksi berdasarkan ID. Ntar, sambil kita running Postman-nya, kita tambahin perintahnya, dan ini kita mainnya pakai post ya, http localhost /laundry /get.php itu ya. I-nya itu ID, nah value-nya apa kita lihat dulu di sini. Cari DB Laundry, TBL Laundry. Oh, ID 13 ya. ID-nya 13. Kita coba dulu deh dari ID berapa ya.
Kita coba dengan ID 1 misalnya. Kita send. Ya. Undefined index, ada yang salah ya, sorry. Undefined index ID, line 8. Sebentar. Line 8, undefined index ID. What happened? Ini kan variabel yang baru kita bentuk ya. Oh, sorry. Ada yang salah di sini ya. Harusnya dari sini ya. Dari body. Ya, sorry, bukan di params, di body. Mohon maaf. Ini get.php. Balikin lagi, ininya di form data. Ini, sorry ya. Nah, ini ID. Value-nya kita kasih aja 1 misalnya. Kita send. Kodenya 0. Pesan data tidak tersedia. Ini kenapa saya bilang lazimnya tetap kita handle masalah ini ya. Nah, kalau yang ada nih, kita buat yang 13 tadi, ya. 13 ya tadi ya. ID 13. Send. Kode 1 pesan data tersedia. Terus datanya ini ada nih. 13 Faris Laundry, Palembang, teleponnya 123, ya. Artinya web service untuk narik datanya udah selesai, ya. Nah, kita kerjain dulu nih. Ya, kita kerjain dulu. Ya. Sampai di sini apa yang harus dilakukan? Ya, sebelum kita lanjut ke bagian ini, ya, kita coba buka dulu API request datanya, ya. Hal yang sama kita lakukan seperti yang kita lakukan di delete. Ya, ini kita copy, kita paste, ya. Ini kita ganti get.php, ya. Kemudian di sini kita ganti ARD retrieve data, udah, create data, delete data, dan di sini kita ganti ARD get data, ya. Dan field yang kita post itu kan sama nih, ID. Ya, jadi nggak usah dirubah. Oke, terus apalagi yang harus dilakukan? Balik ke adapter boleh. Di sini ada delete data, ya. Kita buat juga di bawahnya private void get data, ya. Nah, di sini kita akan kita akan coba get datanya. Sebenarnya mirip sama retrieve ya teman-teman ya. Kalau di main activity kemarin itu retrieve data tuh ini nih. Ya. Nah, ini. Jadi kita ngambil data, kemudian kita simpan data itu kemana? Kita simpan data itu ke dalam list data ya kemarin ya. Langsung kita simpan ke dalam variabel list data. Nah, masalahnya data yang akan kita tarik ini adalah satu data gitu, satu nama laundry, satu alamat laundry, sama satu nomor telepon laundry. Kalau ini kan banyak, makanya kita tampung di sini, ya. Sehingga apa yang harus kita lakukan, ya, kita buat saja dulu di sini. Sebenarnya kita ambil dari sini nggak ada masalah ya, teman-teman ya. Kita copy yang ada di delete data nggak apa-apa, kita copy dulu aja. Ya, enak nih, udah tinggal copy, terus kita paste di bawah, baru kita modifikasi. Ya. Nah, yang ini, apa nih yang harus dilakukan? Ya, yang harus dilakukan di sini ya. Ini hapus data, kita ganti jadi apa ya yang belum ya? Ambil data aja ya. Ambil data, kemudian di sini ARD delete data kita ganti jadi ARD get data, ya. Parameternya masih sama, ID laundry ya. ID laundry ini dari mana? Dari sini nih. Ya, berdasarkan berdasarkan ID yang kita select ya. Itu udah kita bahas di sebelumnya ya. Nah, ini juga kita ganti dong jadi ambil data.enqueue. Nah, ya. Sampai di sini tentu yang menjadi pertanyaan adalah ya, bagaimana cara ngeget nilainya gitu. Ya, sebenarnya ada ya kemarin ya di bagian mana ya? Di bagian tambah data enggak ya? Kalau tambah data kita sekedar dapetin kode pesan ya. Kalau di delete sebentar, ini saya lupa nih. Ya, kalau di delete kita hanya nampilin ya kode sama pesan. Nah, kita mau ambil datanya sekarang ya. Kita coba ambil dulu datanya. Jadi di sini misalnya saya buat saya ambil pakai apa ya? Pakai variabel. Kalau ID kita buat integer ya.
di model ya, ID-nya integer ya. Saya coba dulu integer ID laundry, bikin saja gitu. Response.body.getData. Sebentar ya. Saya lupa nih teman-teman, sebentar. Sebentar ya, saya coba cek di project satunya. Mohon maaf ya, lupa. Di mana ya? Di sini. Oh, ada nih. Adapter. Edit data. Oh, langsung begini aja nih cara ngambilnya. Ya, jadi kita tetap bikin variabel list ya. Kita tetap bikin variabel list di atas. Sorry, ini saya undo saja. Ya, mohon maaf, lupa teman-teman. Jadi kita bikin di sini. Kalau ini ada list data model, ya di sini juga kita buat hal yang sama, private list dari data model. Kita buat saja misalnya list apa ya? List laundry nama variabelnya ya. Kita buat begitu saja. Kemudian di bawah ya, di bawah itu kita buat kayak gini. Di mana tadi? Di dalam get data. Nah, di sini kita buat list laundry itu sama dengan response.body.getData ya. Kenapa? Karena data di data model itu tipenya adalah kalau kita lihat response model nih, data itu tipenya list gitu. Makanya di adapter tadi kita buat list juga ya. Nah, bagaimana untuk ngambil nilainya gitu? Kita buat saja variabel misalnya string var ID laundry, var itu variabel ya. Itu sama dengan caranya gini, list laundry get data ke 0 karena memang cuma satu data ya. Dot get ID. Oh, salah nih. Kenapa? Karena ini harusnya integer. Ya. Nah, gitu. Kemudian kita buat juga string var nama laundry. Itu sama list laundry dot get ke 0 ya, data ke 0 karena memang cuma satu datanya yang kita get kan. Ya. Kemudian ini get nama. Tuh. Kita buat lagi string var alamat laundry sama dengan list laundry dot get 0 dot get alamat ya. Kemudian string var apa? Telepon ya. Telepon laundry sama dengan list laundry dot get 0 get telepon. Nah, sampai di sini ini udah kita tangkep nih ya. Udah kita tangkep, tapi supaya kita yakin kita tampilin aja dulu gitu ya. Atau mau kita taruh di log ya. Biar gampang ya. Taruh di toast aja lah, tambahin di sini ya. Ini saya tambahin plus data, kasih garis ya biar ada pemisah. Data titik 2, kita gabungin aja ya teman-teman ya biar nggak repot. Kita bikin var ID laundry, terus kita kasih spasi aja atau kita kasih garis aja, terus tambahin lagi apa misalnya var nama laundry plus lagi sebentar ya, ini biar teman-teman kelihatan saya ganti ke bawah deh wrappingnya ya, di mana ya text wrap, mana nih text wrapping, aktif editor, ini ya soft wrap, nah biar ke bawah gitu ya biar teman-teman kelihatan ya. Kemudian ini kita kasih pemisah lagi, terus kita tambahin nama laundry sudah, alamat laundry ya.
kasih pemisah lagi, tambahin telepon laundry. Nah, kita coba ya. Running dulu. Jalan. Sorry. Nggak jalan dong soalnya di sini belum kita panggil nih. Di on click yang set negatif button belum kita panggil ya. Kita panggil dulu dong di sini ya. Get data. Nah, get data yang di bawah yang udah kita buat di sini. Ini kita panggil di sini. Di dalam on click-nya set negatif button ya. Nah, baru kita running harusnya ya. Coba kita running ulang. Oke, ini saya klik tahan, lalu klik ubah, harusnya ngetus dia, jebret. Data tersedia, data 13, Faris Laundry, Palembang 123, benar nggak tadi? Ubah. Benar ya, udah dapet nih datanya, ya udah. Ya. Kalau gitu, toolsnya kita komen aja. Ya. Terus yang harus kita lakukan apa? Kita intent, kita pindah, kita kirim data ini, ya. Kita kirim data ini ke ubah activity, teman-teman. Ya, di sini saya tambahkan activity baru. Yuk, sama-sama yuk. Klik kanan di activity, new. Kita tambahkan activity dan empty activity. Nah, di sini saya kasih nama ubah activity. Ya, ini activity ubah, dia akan generate layoutnya secara otomatis. Ya, lalu kita finish. Nah, ini R-nya error karena ada package ya. Kita import saja kelas R di sini, otomatis tuh. Ya. Karena activity-nya kita bungkus dalam package baru, package activity biasa ya. Nah, teman-teman jadi jadi data-data ini var ID laundry, nama laundry, alamat laundry, telepon laundry ini akan kita kirim ke tambah activity ya. Nah, sekarang kita kirim dulu. Yuk, kita kirim dulu pakai intent. Ya, intent kita pakai kirim gitu ya, sama dengan new intent. Ya, intentnya dari mana? Dari kelas ini. Kelas ini kan kelas adapter, sementara kelas adapter ini kelas non activity. Jadi kita sudah bikin variabel konteks kan ya di atas. Nah, ada nih ctx, ya udah pakai ctx aja ya. Di sini ctx kemana? Ke ubah activity.class ya. Terus di sini nanti kita buat konteks karena dari kelas non activity ya, start activity kirim. Nah, di sini kita kirim satu-satu gitu. Kirim dot extra ya. Nah, kita pakai apa ya? Nama variabel yang akan ditangkap di ubah activity nanti ya. Misalnya kita pakai X aja ya depannya ya. Ya, kita pakai X ID ya. Nilainya apa? Tadi var ID laundry ya. Kita kirim juga X nama ya. Ini var nama laundry. Teman-teman, saya pakai variabel X itu tidak ada kaitannya dengan X mantan, nggak ada ya. Jadi tolong jangan baper ya. Kirim put extra, ini kita bikin variabelnya X alamat, biar gampang aja sih ya. Kebetulan itu yang terpikir tadi gitu ya. Alamat laundry, kemudian kirim extra, kita kirim X telepon ya. Itu var telepon laundry. Nah, udah. Ini yang mau kita kirim nih ya. Ini yang mau kita kirim ke ubah activity. Sekarang pengiriman selesai, teman-teman. Ya, pengiriman selesai. Jadi sampai di sini apa yang harus kita lakukan ya. Jadi ini kan udah kita panggil ya di sini, mana get datanya udah dipanggil, jangan lupa dialog interface-nya kita dismiss ya. Jadi ketika kita klik ubah ya, secara otomatis ya kita nanti akan pindah ke ubah activity dan kita mengirimkan variabel-variabel ini. Ya, nah di ubah activity kita harus tangkap variabelnya. Ya, bagaimana caranya? Kita buat sekarang di ubah activity. Kita
kita buat misalnya variabelnya apa ya? Tangkap ya. Kalau tadi kirim, terima deh, ya terima. Intent sama pakai intent, terima sama dengan get intent. Ya. Jadi untuk nerima tuh kita pakai get intent. Kemudian kita buat aja ya variabel ya di sini ya, misalnya private string pakai variabel. Kalau tadi ada x, sekarang kita pakai bebas sih sebenarnya ya. Ya pakai x juga boleh karena ini kan beda kelas, udah xid integer ya, xid. Kemudian kita buat string itu x nama, x alamat sama x telepon. Buat apa sih ini? Ini buat nampung aja, buat nampung variabel yang tadi kita kirim dari sebelah gitu. xid sama dengan terima dot get integer extra karena integer ya. Tadi variabel yang dikirim dari sebelah apa namanya gitu. Dari sini namanya xid ya. xid. Nah, bedanya kalau integer tuh harus ada koma. Ada default value. Saya buat default value-nya -1 ya. Jadi kalau dapat nilai id -1 artinya ada yang salah ya. Jadi kalau salah dia akan ambil nilai default value-nya ya. Kemudian x nama itu sama dengan terima dot get string extra, itu x nama juga dari sebelah kita pakai variabel itu ya, biar gampang kita samain aja lah ya. X alamat sama dengan terima dot get string extra, itu x alamat. Ini enaknya nih kalau yang string kita nggak perlu pakai default value ya. X telepon sama dengan terima dot get string extra, itu x telepon ya. Nah, proses nerima udah. Terus apa yang harus dilakukan setelahnya? Setelahnya artinya kita harus nilai-nilai ini itu kita letakkan di dalam form ya, di dalam formulir. Formulirnya sebenarnya teman-teman itu mirip banget sama yang ini gitu ya. Oh ya, ngomong-ngomong nih Android Studio-nya udah update ke yang terbaru ya. Nah, sebenarnya sama persis kan dengan ini ya. Jadi kita copy paste aja terus kita modifikasi ya. Sama persis dengan ini. Jadi kita Ctrl A yang di activity tambah XML ya. Ini saya Ctrl A. Terus saya buka activity ubah ya, saya split saja. Ya, di sini saya paste. Bread. Nah, apa yang harus dirubah? Pertama, yang ini. Ya, ini ganti ubah activity. Terus ini judulnya bukan tambah dong, tapi ubah data laundry ya. Kemudian yang ini biarin aja et nama, nggak apa-apa ya, et alamat biarin aja, et telepon nggak masalah kok ya, nggak ada masalah dengan itu ya. Terus sampai di btn simpan, nah ini aja yang kita rubah. Masa simpan ini kita ganti ubah, btn simpan juga kita ganti namanya jadi btn ubah ya. Udah tampilannya selesai, cepet banget ya. Iya, karena tinggal ngubah doang ya. Makanya prinsip di bisnis pun sama ya. Saya sering dengar ATM, amati, tiru, modifikasi. Amati itu kan proses kita belajar ya, mempelajari, mengamati gitu, ngeriset lah ya. Copy paste, tapi kalau nggak ngerti sama aja bohong ya. Tapi copy paste yang kita lakukan itu karena kita sudah paham ya, karena kita sudah mengerti. Jadi apa pesan moralnya ya? Pesan moralnya, hati-hati dengan variabel X. Karena X ada hubungan dengan masa lalu Anda. Waduh. Ya. Lanjut yuk, kemana lagi nih? Kita balik lagi ke ubah activity. Nah, sampai di sini seperti biasa, karena kita mau ngeset nilai xid, x nama, x alamat, x telepon ini ke dalam widget nama laundry, alamat, telepon, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah pertama kita kita deklarasikan dulu, lupa nih istilahnya ya. Deklarasikan dulu private itu edit text semua ya. Edit text
ET nama, ET alamat, sama ET telepon. Ya, kemudian yang harus kita lakukan berikutnya kita temukan ya, kita find view. ET nama, ini wajib tetap nih. Find view by ID, r.id, ET nama. Kecuali kalian sudah ada yang pakai view binding. Ya, kalau ada yang sudah belajar tuh bukan lebih enak sih, itu another way gitu ya, cara yang lain. Ya, nggak perlu pakai find view lagi. r.id.et alamat, ya. Kemudian et telepon sama dengan find view by ID r.id.et telepon. Nah, kita udah dapetin ya. Oh ya, satu lagi dong, button ya. Private button itu pakai btn ubah ya. Nah, di sini juga bolehlah sekalian ya, btn ubah itu sama dengan find view by ID r.id.btn ubah. Nah, selesai di find view baru kita set nilainya. Et nama dot set text, apa nilainya itu x nama gitu. Ya. Tuh, terus et alamat set text kita set nilainya x alamat. Terus et telepon set text itu x telepon. Nah, ya, kita coba ya sampai sini, Cok. Kita compile, jebret, kita lihat apa yang terjadi, terjadilah ya. Ada yang miss nggak ya? Mudah-mudahan nggak ya, lupa saya. Nah, coba kita klik tahan, klik ubah, jebret. Ngirim dia ya. Paris Laundry, Palembang 123, meskipun ini belum jalan sama sekali. Nih, ini belum jalan sama sekali. Nggak bisa jalan dia. Ya. Jadi apa nih yang kita lakukan sekarang ya? Yang kita lakukan sekarang adalah menyiapkan satu web service untuk proses ubahnya. Jadi ini tinggal bagian ini nih, kita klik ubah, selesai ya. Kita klik ubah, harusnya datanya nanti berubah gitu ya. Oh ya, biar cakep nih kita tambahin apa? Tanda panah ke kiri ya dari sini ya. Dari manifest aja. Manifest itu Android mana nih? Ubah activity sama kayak yang tambah kemarin ya. Ini kita tambahkan parent activity name-nya itu main activity. Biar cakep aja sih ya. Nah, kita coba compile ulang. Iya. Kita klik tahan, lalu ubah. Ada tanda panah ke kiri. Set, balik lagi ya. Oke, teman-teman, sampai di sini kita lanjut ke bagian yang serunya ya. Sebenarnya kita buat aja dulu deh di sini ya, btn ubah. Ya, btn ubah dot set on click listener. Ini artinya kalau tombol ubah diklik ya. Ini new view dot on click listener. Nah, apa yang akan kita lakukan di sini? Yang akan kita lakukan di sini nanti kita buat saja di dalam satu metode baru. Private void update data. Nah, jadi update data nanti yang akan kita panggil di sini. Ya, panggil aja dulu boleh. Tuh, update data meskipun masih kosong. Ya, isinya apa? Wah, mirip banget sama yang tambah data nanti. Nanti kita lihat ya. Sekarang kita buat dulu web service-nya ya, teman-teman ya. Kita bikin dulu web service-nya. Mana nih? Ini. Ya, kita bikin dulu, kita tambahkan satu file namanya update.php. Ya. Update.php itu sebenarnya juga mirip sama get ya. Mirip banget sama get. Bedanya data yang di-post itu nggak cuma ID ya, tapi tiga-tiganya. Jadi kita ambil dari mana nih? Retrieve boleh. Oh enggak ya, di sini retrieve kita hanya nge-retrieve doang ya. Sebenarnya dari get aja lah ya, kita ambil ya, teman-teman ya. Saya ambil get ini, saya copy semuanya, update.php saya paste. Nah, kita rubah ya, kita rubah. Yang di post itu bukan hanya ID, tapi tiga-tiganya. Ada nama, kita buat $_post, nama ya. Kenapa tiga-tiganya? Karena nanti di sini query-nya update from table laundry set
nama sama dengan variabel nama gitu ya, koma alamat sama dengan variabel alamat. Bentar. Kemudian telepon sama dengan variabel telepon. Itu kan query-nya, maka where ujungnya kan ada where ID sama dengan ID yang dipilih gitu ya. Makanya ada keempat-empatnya kita post ya. Di sini nama, alamat, telepon. Ya. Teman-teman mungkin ada yang bingung penamaan variabel ini harus seperti apa nih, yang ini ID, nama, alamat, telepon. Ini harus sesuai dengan data model. Nih, harus sama ID, nama, alamat, telepon ya. Sebenarnya ini udah pernah kita bahas ya. Nah, kemudian di sini kita ganti query-nya, update table laundry ya, where-nya biarin set. Nah, di sini set nama ya sama dengan dolar nama, koma alamat. Nah, ini ke kanan juga nih, nggak kelihatan ya. Kita word wrap ya, biar kalian kelihatan. Alamat sama dengan dolar alamat, koma, telepon sama dengan dolar telepon, where ID sama dengan ID. Eksekusi, kemudian cek. Kalau berhasil, maka di sini pesannya data berhasil diubah ya. Apakah kita masih perlu ini? Enggak dong, ngapain? Ya, kita nggak perlu ngambil data lagi. Hapus aja. Kalau gagal, data gagal diubah. Yang bawah tidak ada post, sama ya. Saya save, teman-teman. Udah saya save. Sekarang kita coba dari Postman. Ya. Dari Postman, yang ini saya rubah jadi update.php. Kemudian ininya ditambah juga dong. Ya, ada nama, ada alamat, sama ada telepon ya. Perhatikan, kita cek di database ya, ini ada 13 Faris Laundry Palembang 123. Kita ganti ya, ID-nya harus ada dong ya. Kalau nggak ada ID-nya nggak akan jalan dia ya. Kita pakai ID yang sudah eksis gitu, yang sudah ada. Namanya kita buat misalnya tadi Faris Laundry ya, ini jadi apa nih, laundry apa ya, alamatnya jalan coba-coba, teleponnya 08 123 456 78. Nah, coba ya kita send ya, jalan nggak nih? Sending request. Oke, kode 1 pesan berhasil diubah. Kita lihat ya, ini saya refresh, saya klik browse. Berubah nggak nih? Faris Laundry Palembang 123, jebret. Oke, berubah ya. Artinya di sini pun berubah. Saya refresh ya, saya tarik ke bawah, lepas. Oh, berubah. Ya. Nah, sampai di sini web service-nya udah running. Ya. Ini kalau kita pakai ID yang nggak ada, ID berapa misalnya, 15, nggak bakal jalan. Kita send, data gagal diubah katanya, karena nggak ketemu ya. Ya, nggak ketemu dengan ininya, apa, dengan ID-nya. Kalau 13 pasti jalan. Ya. Nah, service-nya clear. Sekarang kita balik ke Android ya. Kembali ke Android. Nah, balik ke ubah activity. Ke sini dulu dong. API request data dulu dong ya. Interface-nya harus kita tambahin dulu saat. Sebenarnya ini copy paste dari sini nih, teman-teman. Create.php kita copy ya. Terus kita paste di sini, terus kita ubah. Pertama kita ubah create-nya menjadi update.php. Ini ARD create data kita ganti menjadi ARD update data saja. Terus field-nya ada satu kan, kita tambahin apa? Ini nih. Ini copy. Udah tinggal copy. Terus kita paste di sini lalu kasih koma. Nah, selesai. Karena ID integer ya, kita buat dari awal seperti itu. Ya. Ini interface-nya selesai. Sekarang kita kembali ke ubah activity dan apa yang harus kita lakukan di sini, ya. Yang harus kita lakukan di sini sebenarnya mirip banget sama tambah activity. Coba deh teman-teman buka nih, tambah activity. Tuh, ya. Kita sudah punya satu metode namanya create data. Kita copy aja nih semuanya, ya. Kita copy aja semuanya. Ini kita copy.
terus balik ke ubah activity, kita paste di sini. Tinggal kita modifikasi seperti biasa. Nah, ada error biarin, nggak apa-apa. Ya, di sini simpan data kita ubah jadi ubah data. Ya, di sini create data kita ganti tadi menjadi update data. Nah, variabel-variabel ini, integer, nama, string, alamat, telepon, itu sebenarnya udah kita tangkap di variabel ini nih teman-teman. X ID, X nama, X alamat, X telepon. Jadi tinggal kita rubah di sini. X ID, X nama, X alamat, sama X telepon. Ya. Di sini kita ubah jadi ubah data. Sorry. Nah, terus apa yang terjadi setelah ini? Ya, di sini kita hanya tambahin ya, ubah activity. Di sini kita ganti juga, ini juga kita ganti ubah activity. Kita modifikasi dulu ya. Ini hanya menunjukkan pesannya apa gitu ya, data berhasil diubah gitu misalnya. Terus dia finish otomatis. Jadi selesai nih proses ubah ya. Ada yang lewat nggak ya? Kayaknya sih udah clear. Ya, ini kan update data udah kita panggil di sini. Ya, secara otomatis ketika dia finish, dia akan kembali lagi ke main activity-nya. Ya, karena main activity-nya kan tidak kita finish ya. Ya, coba kita running, kita lihat apa yang terjadi. Kita coba ya. Nah, ini tambahin deh satu lagi, kasihan sendirian ya. Aduh, kasihan sendirian, ini kok kata-kata yang keluar selalu menyentuh hati ya. Laundry hati, wah, alamatnya di jalan menuju pelaminan. Wah, teleponnya countdown aja ya, 3, 2, 1 gitu. Ya. Lalu simpan ya. Nah, sekarang kita coba yang laundry apa kita rubah. Saya klik, lalu klik ubah. Saya klik tahan tadi ya. Kita klik ubah. Laundry apa kita ubah namanya jadi laundry aja. Jalan coba-coba kita ganti namanya dengan jalan apa ya? Jalan apa ya gitu ya. Jalan apa ya? Teleponnya kita ubah menjadi 111111. Coba ya, kita klik ubah. Bismillahirrahmanirrahim. Kok saya deg-degan nih? Klik ubah. Gagal diubah. Ada yang salah nih. Sebentar, kita cari nih. Ya, nggak berubah dia. Oke teman-teman, di bagian ini saya mohon maaf ya. Kalau gerakan bibir saya sama suara ini nggak sinkron. Karena di bagian ini nggak tahu ketika videonya dirender, hilang suaranya gitu ya. Di sini saya ngejelasin ya, error yang tadi itu terjadi karena di web service ya, di web service itu kalau nggak ada perubahan data itu pesan yang keluar adalah data gagal diubah, tapi ada sedikit saja perubahan, web service kita akan memberikan pesan data berhasil diubah gitu. Nah, sementara di project kita lupa nge-get data yang kita ubah gitu. Jadi perubahan data itu belum kita simpan ke dalam variabel tertentu ya. Makanya di sini apa yang dilakukan ya di bagian ini kita akan get dulu gitu. Jadi kita buat saja variabel di atas ya, kita buat misalnya private string y aja kali ya. Kalau yang x kan udah kita pakai variabelnya ya. Jadi di sini kita pakai private y nama, y alamat, y telepon. Nah, ini variabel yang kita pakai untuk nge-get gitu, untuk nge-get teks yang sudah mengalami perubahan ya. Nah, ini bagian ini saya dubbing ulang nih ya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Jadi di sini kita ambil data yang kita tulis di edit text nama, alamat sama telepon, kita simpan ke variabel y nama, y alamat, y telepon ya. Nah, sebentar lagi suara saya udah nyambung lagi ya. Selamat menyaksikan semuanya. Dubbingnya selesai dulu nih. Tadi ya, y telepon sama dengan ettelepon.getText.toString gitu ya. Nah, setelah kita ambil
ya, baru kita update data gitu, ya. Atau misalnya kita mau nambahin apa ya, text util gitu. Text util itu kalau kalau misalnya dia kosong, ada tanda seru nggak boleh dikosongin itu boleh-boleh aja sih, ya. Cuman kita fokus di update datanya, jadi nggak usah ya. Nah ini kita ganti, jadi nggak lagi X nama tapi Y nama, Y alamat, Y telepon. Pantas aja dari tadi dia tidak melihat adanya adanya perubahan, makanya data gagal diubah, selalu itu yang keluar gitu ya. Coba ya sekarang kita try, harusnya sih jalan, harusnya. Oke, kita coba yang ini, laundry apa aja kita ubah jadi laundry apa ya, apa jalan coba-coba itu kita ganti coba jalan cobain gitu ya. Teleponnya kita ganti dengan 111. Nah, kita lihat, klik ubah. Oke, laundry apa? Jalan cobain 111. Ah, selesai. Ya. Jadi, teman-teman, sampai di sini maka selesai sudah rangkaian dari CRUD retrofit kita ya. Mohon maaf ya, tadi terpaksa saya cut sedikit karena saya cukup lama mencari di mana errornya gitu ya. Jadi akhirnya ini juga ada settingan ya. Ada sedikit yang saya edit tadi sekitar 10 sampai 15 menit ya. Jadi sampai di sini update data harusnya sudah clear ya. Nah, buat teman-teman saya pengen gedein aja yang ini. Nah, ini ya. Jadi buat teman-teman yang masih coba-coba, silahkan ya. Kalau ada error silahkan komen di bawah. Saya akan coba jawab satu persatu ya. Di part 1 itu udah banyak sekali pertanyaan dan belum semuanya bisa saya jawab. Mohon maaf ya. Mudah-mudahan part update data ini cukup menjawab sekian banyak pertanyaan yang sudah teman-teman sampaikan ya. Nah, project ini juga saya akan coba upload ke GitHub saya ya. Berikut juga database-nya ya. Web service-nya juga saya akan lampirkan di sana. Jadi silahkan nanti kunjungi GitHub saya di mana alamatnya di github.com/AHM Parisi. Benar nggak sih kayak gitu ya URL-nya? Oh ya benar ya. Nanti lihat aja di repository ada CRUD retrofit gitu ya. Nanti ada di bab nanti saya tulis di sini ya. Ini belum saya upload ya. Nanti saya rampungkan dulu. Saya rampungkan dulu. Iya, sebentar ya. Abi lagi buat video, tunggu ya. Iya, nah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi teman-teman sekali lagi nanti saya akan upload di sini. Silahkan cek di sini ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Doakan juga kita pengen belajar Kotlin juga nih setelah ini ya. Dan untuk Java juga saya akan coba upload beberapa project-project lain ya, seperti bagaimana ngeload Google Map gitu ya. Bagaimana kemudian kita bisa ngambil longitude, latitude, kemudian bagaimana upload foto dan lain sebagainya. Ini pelan-pelan tapi ya. Saya akan coba mulai update lagi 1 minggu 1 video seperti yang dulu pernah saya lakukan ya. Sekian dari saya, terima kasih dan buat semua yang nonton terima kasih udah join, udah nonton ke channel AHM Farsi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wah, ya jadi kayak YouTuber banget ya. Terima kasih sekali lagi buat semuanya. Saya akhiri video ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, terserah sesuai tempat kalian nonton, dan salam olahraga.